ya. Nah, berikutnya Dokter Nina, ini juga sering kelihatan di TV nih. Ya, Dokter Nina, ahli geriatri. Tahu nggak geriatri apa? Ya, ahli lansia, ya, betul. Jadi betul-betul ahlinya hadir di sini menyapa Bapak Ibu sekalian, dibawa oleh Pabdi, ya, supaya bisa sama-sama mempersiapkan Ramadan yang terbaik. Karena apa? Setiap Ramadan adalah Ramadan yang terbaik. Untuk itu kita selalu meningkatkan agar kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, jadi saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu sekalian karena pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dan bertanya jawab. Jangan lupa ditanya, mumpung ada ahlinya ditanya, macam-macam ditanya tentang usia, tentang apa? Cara sahur, tentang apa? Buka, nyuntik insulin, makan, ya, dan lain sebagainya ditanya semuanya, ya, semua ditanya. Jangan ragu-ragu ya. Saya sedikit mengingatkan bahwa puasa ini memang adalah latihan bagi kita. Ya, ayatnya kan Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul syiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun ya. Kenapa diminta untuk ya ayyuhalladzina amanu? Karena untuk orang-orang beriman. Artinya apa? Orang yang sudah siap. Bukan ya ayyuhalladzinas, ya ayyuhannas ya. Bukan. Kenapa? Karena kalau pada manusia belum ada juga yang belum siap, tapi amanu artinya yang sudah siap. Nah, artinya sudah siap, kita siap untuk naik kelas. Nah, naik kelas itu adalah latihan. Yang namanya latihan pasti ada susah payah. Yang namanya ujian pasti ada belajar, ya enggak? Ya apa enggak? Iya dong, nggak mungkin kalau latihan nggak susah, namanya nggak latihan. Ujian juga nggak mungkin kalau nggak susah, pasti ada susahnya, tapi hasilnya akan baik ya. Jadi untuk bisa latihan dengan baik harus latihan dengan sungguh-sungguh, ada ilmunya. Disinilah ilmunya ya. Bapak Ibu sekalian, selamat berseminar, selamat berwebinar ya. Dan mudah-mudahan apa yang dibawakan oleh Pabdi kali ini mendapatkan berkah, yang intinya adalah Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pahalanya Ramadan dengan baik, mendapatkan manfaatnya Ramadan dengan maksimal, dan insya Allah kita sama-sama mendapatkan syafaat di akhir nanti. Insya Allah. Saya tutup sambutan saya dan saya izin karena ada acara lain di tempat lain. Titip Dokter Nina, Dokter Anas, Dokter Wisma untuk bisa sama-sama kita berdiskusi terkait dengan penyakit-penyakit kronik, diabetes, lansia, supaya puasanya bisa berjalan dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqumi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Eka. Bapak Ibu kita siap ya untuk masuk materi ya. Nah, coba nanti didalami ya, diresapi supaya nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Karena ini ahli-ahlinya semua ya. Dan jangan khawatir, nanti yang bertanya ada kejutan pokoknya ya. Untuk rekan-rekan yang di online juga boleh nanti mengetikkan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Baik, kita akan mulai sesi pertama. Topik pertama ini mengenai kiat tetap bugar saat berpuasa untuk lansia. Ya, di sini siapa yang usianya sudah 60 tahun atau lebih? Nah, aku juga boleh sih, nggak apa-apa. Oh, kurang dikit. Oke. Jadi sangat berhubungan sekali ya. Topik kali ini juga bisa untuk orang tua kita ya, untuk saudara kita juga bisa. Ya, topik kali ini akan dibawakan oleh Dr. Nina Kemalasari, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri MPH. Jadi Dokter Nina ini menyelesaikan pendidikan dokter umum, spesialis penyakit dalam, subspesialis geriatri itu di FKUI, dan juga sudah menjalankan postgraduate geriatric medicine di Royal Adelaide, Australia, dan juga sudah mengambil gelar dokter juga MPH. Jadi luar biasa sekali. Ini Dokter Nina ini juga ketua umum Pergemi, Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia.
langsung ketua pergamingnya ini langsung memberikan ilmu kepada kita semua, sangat luar biasa sekali ya, beruntung sekali kita pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlanjut lagi kita akan panggil Dokter Nina untuk membawakan materinya. Silakan Dokter Nina, kita berikan tepuk tangan meriah untuk Dokter Nina. Silakan Dok. Di mana ya? Di sini aja ya. Nggak usah di atas, nanti jalan-jalan jauh-jauh takut jatuh. Ya, makasih. Oke. Ya, kasih ya Mas. Ya ke arah sini aja ya, mengarahkannya ke sini bisa. Hah? Oh ke sini. Ya deh. Ya deh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, selamat pagi Ibu Bapak. Ya, pagi sehat semua. Ya, baik. Kita akan diskusikan topik untuk bagaimana kita menjaga kebugaran pada saat berpuasa Ramadan. Untuk mereka yang berusia lanjut di topik ini. Ya, dan oh ya juga saya lupa belum menyapa teman-teman semua Ibu Bapak yang ada di link Zoom ya, yang online. Ya, selamat bergabung teman-teman semua yang berada di link Zoom. Baik, kita akan ini ke sini bisa ya. Topiknya kiat tetap bugar saat puasa. Oh bisa. Kenapa dokter? Oh nunjuknya ke situ ya, ke alatnya ya. Tapi bisa juga tadi aku nunjuk ke sini. Ya, baik. Nah, ini beberapa manfaat ya. Manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan untuk pada saat kita berpuasa. Nah, manfaat ini bisa kita dapatkan kalau kita melakukan puasa yang tepat. Ya. Nah, yang tepat, yang baik dan benar, bagaimana cara kita berpuasanya? Baru kita akan mendapatkan manfaatnya. Ya, seperti tadi ini ya. Pointernya yang di atas ya, Mas ya? Harus ke situ, benar Dokter Bisma tadi tuh. Kemana aja? Yang atas. Ini pointernya. Tuh. Ya, jadi ini ya membantu tadi mengontrol gula darah dan berat badan kita, ya bisa membantu, kemudian menurunkan peradangan atau inflamasi ya, dan risiko penyakit jantung. Nah, peradangan atau inflamasi itu menjadi dasar dari berbagai macam penyakit kronik yang sering dialami oleh orang tua. Misalnya perkapuran lutut atau osteoartritis atau di tulang belakang, ya osteoporosis, diabetes mellitus, hipertensi, termasuk sampai ke demensia. Ya, itu latar belakangnya itu adalah ada proses inflamasi atau peradangan. Dan kemudian melatih kita disiplin untuk makan dan memperbaiki kualitas tidur kita. Ya. Nah, kemudian meningkatkan kesehatan mental dan spiritual tentunya. Nah, ini yang kita harapkan bisa kita dapatkan dengan puasa yang tepat, ya, yang benar bagi melakukannya. Jadi nggak ada pointer ya. Jadi nggak ada. Oke, jadi langsung saja. Ya. Nah, sekarang kita perlu mengetahui bagaimana apa saja perbedaan kondisi tubuh lansia dengan dewasa muda ya dari berbagai aspek ini, aspek fisiologis tubuh, kemudian klinisnya dan fungsi ya yang memengaruhi kesiapan seorang lansia untuk menjalani puasa Ramadan. Contoh pertama dari aspek komposisi tubuh dan metabolisme tubuhnya. Nah, pada orang muda, massa otot dan cadangan energinya itu lebih baik. Sehingga mereka bisa tahan puasa lebih lama tanpa gangguan yang bermakna. Nah, kalau pada usia lanjut, ini terjadi perubahan. Massa ototnya lebih rendah. Nah, walaupun berat badannya bisa saja tinggi, tetapi ototnya lebih kecil. Nah, yang disebut sebagai sarkopenia. Ya, kemudian lemak badan kita relatif lebih meningkat. Nah, kemudian cadangan glikogen hati dan cadangan energi kita yang ada di hati dan di otot itu lebih rendah. Kemudian metabolisme tubuh kita itu proses-proses yang ada di dalam tubuh kita itu berjalan lebih lambat. Nah, dampaknya lansia itu lebih cepat untuk merasa lemas.
Jadi risiko untuk mengalami gula darah yang rendah dan kehilangan massa otot pada saat puasa itu makin besar. Ya, jadi karena perubahan-perubahan yang terjadi pada usia lanjut itu. Kemudian perubahan berikutnya terkait regulasi cairan dan elektrolit dalam badan kita. Nah, pada dewasa muda, mekanisme rasa haus dan fungsi ginjal itu masih optimal rata-rata. Sehingga kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan itu lebih jarang pada dewasa muda. Tapi pada orang tua terjadi perubahan kondisi yang disebut kondisi hipodipsi. Jadi lansia itu lebih jarang merasa haus walaupun sebetulnya tubuhnya sudah memerlukan cairan, sudah kekurangan cairan. Jadi tidak merasa haus. Nah, tenang-tenang aja. Ya, itu yang kita khawatir. Kemudian fungsi ginjal juga perlahan-lahan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Nah, kemudian respon hormon antidiuretik dan pemekatan urin juga menurun. Akhirnya risiko untuk terjadi dehidrasi, ya, kemudian dehidrasi tadi kekurangan cairan dan hipotensi ortostatik. Ini perubahan tekanan darah pada perubahan posisi. Jadi dari tidur ke duduk ke berdiri. Nah, orang itu tensinya turun drastis. Nah, itu biasanya bentuknya keliengan, pusing, ada yang sampai pingsan. Nah, ketika terjadi perubahan posisi tersebut. Jadi perlu dicek ya tekanan darah pada perubahan posisi. Kemudian gangguan elektrolit juga pada saat puasa. Seperti elektrolit natrium, kalium yang membuat lansia itu menjadi lebih mudah lemas. Nah, ya, kemudian yang berikut apa? Sistem jantungnya dan jantung dan pembuluh darahnya. Nah, pada dewasa muda adaptasi hemodinamik itu bagus. Nah, pada lansia terjadi kekakuan pembuluh darah yang lebih tinggi ya, karena kita hidup sudah puluhan tahun. Apa yang terjadi dengan pembuluh darah kita dari apa yang kita makan, dari sikap tubuh kita, dari bagaimana kita menggerakkan tubuh kita, itu menentukan tingkat kekakuan pembuluh darah. Nah, kemudian respon denyut jantung dan tekanan darah terhadap stres juga berkurang. Ya, dan sering ada, selain itu lansia ada hipertensi, ada penyakit jantung atau frailty, kerapuhan. Nah, kondisi ini menyebabkan lansia berisiko untuk mengalami hipotensi, tekanan darah rendah, pusing hingga pingsan pada saat puasa. Ya. Nah, kemudian apalagi? Regulasi gula darah juga berubah. Pada dewasa muda, homeostasis sistem keseimbangan glukosa itu lebih stabil. Nah, pada usia lansia terjadi resistensi insulin ya yang meningkat, kemudian respons hormon glukagon dan katekolamin terhadap hipoglikemia sebagai kompensasinya itu berkurang ya. Nah, sehingga dan selain itu sering ada diabetes mellitus dan penggunaan obat-obatan. Ya, sehingga risikonya lansia akan lebih mudah mengalami hipoglikemi saat puasa dan hiperglikemi saat berbuka bila makan berlebihan. Jadi lebih mudah terjadi lonjakan gula darah. Nah, nanti ini akan lebih detail dibahas oleh Dr. Wisma tentang hal ini ya. Nah, kemudian fungsi saluran cerna dan nutrisi. Nah, pada dewasa muda, asupan dan penyerapan nutrisi lebih baik. Pada kita usia lanjut bertambah, motilitas pergerakan lambung dan usus kita itu lebih lambat. Jadi pengosongan lambungnya lebih lambat. Nah, kemudian nafsu makan juga cenderung menurun. Nah, dan risiko malnutrisi serta kekurangan protein itu meningkat. Nah, dampaknya sulit untuk memenuhi kebutuhan kalori protein dalam waktu makan yang singkat itu, dari berbuka sampai dengan sahur. Nah, kemudian perbedaan lainnya dari sistem syaraf dan kognitif dan daya pikir. Dewasa muda toleransi terhadap stres metabolik itu lebih baik. Nah, kalau pada lansia respons terhadap stres metabolik itu berkurang.
responsnya. Kemudian risiko delirium, perubahan kesadaran yang mendadak, yang berfluktuasi itu mudah terjadi, dan penurunan konsentrasi atau meningkatnya kelelahan itu menjadi lebih besar. Nah, puasa jadi dapat memperburuk fungsi pikir terutama pada mereka yang rapuh, yang frail. Nah, berikutnya penyakit kronik dan kerapuhan. Pada dewasa muda umumnya tanpa penyakit kronik yang bermakna. Tapi pada lansia mereka banyak sekali memiliki berbagai penyakit. Jadi makin tambah usia, data penelitian kita menunjukkan makin banyak proporsi lansia yang mengalami berbagai macam penyakit, multimorbiditas, ya. Nah, akibatnya obat-obatannya pun sering juga lebih banyak. Jadi mengalami polifarmasi. Nah, bila obat-obatan dipakai lebih dari 6, itu meningkatkan risiko frailty, kerapuhan. Nah, jadi frailty itu kerapuhan, yaitu cadangan fisiologisnya sangat terbatas. Nah, sehingga dan ini frailty ini merupakan penentu utama boleh tidaknya seseorang berpuasa, tingkat kerapuhannya. Ya, jadi kapan tadi lansia boleh berpuasa? Nah, bila kondisi kesehatannya stabil, termasuk penyakit-penyakit kronik yang ada itu stabil, status gizinya dan hidrasinya cukup. Itu ya secara umum, Ibu Bapak. Dan tidak dianjurkan atau harus konsultasi ke dokter bila ada diabetes yang tidak terkontrol, apalagi kalau sering hipoglikemi ya selama ini. Nah, penyakit jantung berat, stroke baru, gagal ginjal, malnutrisi, dehidrasi, dan frailty yang berat, ya kerapuhan yang berat, serta demensia yang berat, serta kondisi penyakit kanker yang aktif, ya yang belum remisi. Nah, risiko yang perlu diwaspadai apa pada orang-orang tua yang puasa? Nah, kita harus waspada terjadinya dehidrasi. Tadi kan udah disebutkan. Nah, dehidrasi ini gejala-gejalanya pada lansia bentuknya bisa berupa confusion, itu kebingungan akut. Nah, jadi tiba-tiba perubahan kesadaran. Jadi tiba-tiba tadinya ramai banyak bicara, tiba-tiba jadi diem aja. Ya, perubahan ya kayak linglung. Ya, dan fluktuatif dalam satu hari itu, berubah-ubah kondisinya. Nah, ini kita harus memikirkan, nah kemungkinan ada confusion itu. Dan kelelahan yang sangat. Kemudian rasa melayang. Ya, rasa melayang, kemudian urinnya pekat, jadi lebih tua. Jadi kalau kencing kita itu warnanya coklat tua, biasanya kuning muda, nah kita udah harus hati-hati. Oh, jangan-jangan saya kurang minum nih selama puasa ini. Ya. Nah, itu. Kemudian bau urinnya lebih kuat, ya. Nah, lebih menyengat. Nah, kemudian berkemihnya, kencingnya itu kurang dari 4 kali per hari. Nah, tuh ya, jadi jangan seneng kita, wah jadi kita nggak ke toilet nih. Nah, jangan-jangan kita malah kekurangan cairan, ya. Nah, kemudian mulut kering, bibir kering, mata kering, kulit kering, susah ke belakang, ya kalau kita dehidrasi. Nah, tekanan darah rendah dan disorientasi, ya, kebingungan. Itu dehidrasi. Kemudian hipoglikemi, tadi gejala-gejalanya lemas, keringat dingin, gemetar, pusing, hipotensi, tekanan darahnya turun, juga lemas, ya, gampang pingsan, kelelahan dan jatuh, kekambuhan penyakit kronik. Nah, jadi bila muncul gejala-gejala berat, puasa harus dihentikan. Ya, nah ini bagaimana puasa pada lansia yang frail atau yang rapuh tadi. Nah, frailty itu apa sih? Dari tadi kita bicara frailty, Bu Bapak. Jadi apa itu frailty? Frailty adalah kondisi penurunan cadangan tubuh dan daya tahan tubuh lansia. Ya, sehingga lansia sering merasa lelah. Sering itu 3-4 hari dalam 1 minggu. Jadi lebih dari separuh minggu itu dia mudah lelah. Kemudian kelemahan otot yang dinilai dari kekuatan genggam tangannya yang rendah, berat badan turun lebih dari 5 kg dalam 1 tahun terakhir yang tidak direncanakan, ya bukan karena diet.
berat badan turun, geraknya lambat. Jadi dinilai dari kecepatan berjalan. Nah, jadi kita lihat kalau lansia yang lincah, yang bugar itu jalannya cepat. Nah, kalau ada yang ning nong. Nah, apalagi kalau mau gerak-gerak, mau sempoyongan, nah jangan-jangan ini sudah rapuh beliau. Ya, gitu harus hati-hati jangan sampai beliau jatuh. Nah, perlu treatment khusus untuk beliau. Nah, kemudian aktivitas fisiknya rendah. Jadi susah ya, kegiatannya nggak bisa banyak yang lebih aktif. Jadi hanya yang ringan-ringan sekali ya, dan mudah sakit. Ciri-cirinya sebentar-sebentar masuk rumah sakit, sebentar-sebentar dibawa ke dokter. Ya, ini mereka yang rapuh ya, rentan untuk kena berbagai penyakit. Nah, jadi puasa pada lansia frail jadi perlu sangat hati-hati. Nah, bolehkah lansia yang frail berpuasa? Boleh jika derajat frailnya itu masih rendah, ya masih ringan. Nah, atau kalaupun sedang itu dengan kriteria yang lain yang harus terjaga. Misalnya penyakit kroniknya harus terkontrol, ya, nafsu makannya masih baik, dan tidak ada riwayat dehidrasi atau hipoglikemia berat atau berulang. Ya, nah tidak dianjurkan pada yang frail ini untuk berpuasa bila tadi frailty-nya berat, rapuhnya berat, sangat lemah, berat badan terus turun, ya, sulit makan atau minum, dan demensia sedang sampai berat, ada gagal jantung atau gagal ginjal yang lanjut, dan sering jatuh atau hipotensi. Ya. Nah, kemudian risiko utama saat puasa pada frailty, apa yang terjadi kalau orang yang frail memaksakan diri untuk terus puasa? Nah, akan makin sarkopenia, makin kurang massa ototnya. Massa otot makin kurang, daya tahan tubuh makin rendah. Nah, kemudian dehidrasi dan hipotensi ortostatik. Makin besar peluang terjadinya hipoglikemi, risiko jatuh meningkat, dan pemulihan sakit lebih lambat. Kalau sakit itu masuk rumah sakit lebih mudah masuk ke ruang intensif. Nah, jadi panduan puasa pada lansia jadi bagaimana? Nah, ini Ibu kelihatan nggak? Ya. Jadi pertama kita harus berpikir untuk mencegah kehilangan otot lebih jauh selama ibu bapak berpuasa. Ya, keluarga ibu bapak yang lansia itu berpuasa. Jadi untuk membentuk otot perlu protein yang cukup. Nah, jadi protein ini harus cukup. 1 gram itu minimal. Untuk mencegah kerapuhan, kita rata-rata butuh 1,2 gram per kilogram berat badan kita per hari. Nah, jadi bahkan bisa hingga 1,5 atau 2 gram per kilogram berat badan kalau punya penyakit kronik lainnya. Nah, kemudian sumber protein juga perlu dipilih. Nah, yang mudah dikunyah ya untuk mereka, apalagi yang banyak nggak mau pakai gigi palsu kan. Nah, coba saya lihat Bu, buka mulutnya. Aduh, giginya tinggal 4, tinggal 6, tapi nggak mau pakai gigi palsu. Nah, ya jadi supaya baik nanti dikunyah dan diserapnya, dicerna, itu pilih yang mudah ya, yang mudah dikunyah. Nah, misalnya pilihan makanannya telur, ikan, ayam cincang. Jadi tergantung tingkat kemampuan fungsi mengunyah dan menelannya. Tahu tempe yang lembut, susu tinggi protein, ya, atau suplemen nutrisi lainnya. Jadi ini penting, protein harus ada di sahur dan berbuka. Nah, sering-sering hanya pada saat berbukanya aja, tapi sahurnya nggak ada, nggak pakai protein. Ya, jadi penting ini untuk membentuk massa otot ibu bapak. Jangan sampai makin kurus, tapi kurusnya nggak sehat, kurusnya kehilangan otot. Ya, ya selanjutnya. Nah, ini prinsip berikutnya, cukup energi dan cairan. Nah, energi cukup artinya jangan diet ketat sedang puasa, ibu bapak. Ya, jangan diet ketat saat puasa. Kemudian cairan itu harus cukup. Ini 1,5 liter itu sebetulnya aturan umum. Kalau ibu bapak mau sesuai dengan kondisi masing-masing, itu sesuai dengan berat badan ibu bapak. Ya, 30 cc per kilogram berat badan. Nah,
sepanjang dari dokter tidak ada larangan harus membatasi cairan, misalnya seperti pada sakit jantung, ginjal, hati yang berat, yang badannya jadi bengkak-bengkak, ya. Nah itu secara umum seperti itu, ya. Nah kemudian gunakan pola minum bertahap. Nah jadi dirutinkan minum, tidak menunggu haus Ibu Bapak. Ya, jangan menunggu haus baru minum. Jadi Ibu Bapak tahu, ini kebutuhan saya 70 kilo berat badan, cairannya 30, jadi perlu 2,1 liter. Nah, jadi dari kita berbuka sampai sahur itu harus dipenuhi 2,1 liter. Ibu Bapak siapkan itu tempatnya, termosnya kah atau botol airnya, sejumlah itu dihitung. Ya, disebar dan dirutinkan minumnya. Ya, jangan menunggu haus. Nah, tanda bahaya kalau kita tidak kencing lebih dari 8 jam, artinya kan bisa kekurangan cairan. Atau pusing saat berdiri, ya, mengantuk berat atau kelemahan yang ekstrim. Ini bisa tadi karena gula darahnya rendah atau dehidrasi. Jadi segera batalkan puasa. Ya, atau tadi kelebihan juga misalnya gula darahnya. Jadi terlalu hot berbukanya. Langsung makanan yang manisnya terlalu banyak. Nah, ya. Kemudian prinsip berikut pola makan optimal. Nah, yang optimal itu seperti apa untuk lansia pola makan optimal? Jadi pada saat sahur supaya Ibu Bapak tidak nanti seharian puasa enggak lapar, diperbanyak sumber karbohidrat kompleks yang kaya serat. Nah, itu diperbanyak. Jadi seperti dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu banyak. Supaya nggak gampang lapar Ibu Bapak sampai berbuka. Tapi tetap proteinnya harus ada. Ya. Nah, jadi contoh misalnya nasi tambah telur atau ikan dengan tambah sayur, tambah susu. Ya, jadi proteinnya cukup. Ya. Ya, yang cukup itu sekitar minimal 20 gram sebetulnya. Ya, 20 gram per kali makan. Jadi nanti Ibu Bapak bisa lihat kalau dari 1 butir telur sekitar 6 atau 7 gram telur utuh, ya, telur rebus. Nah, 6 atau 7 gram proteinnya. Ya. Kemudian teksturnya lunak dan mudah ditelan. Nah, tambah 1 gelas susu tinggi protein. Nah, bila porsi kita hanya bisa makannya sedikit. Nah, jadi pilih yang padat gizi. Ya, yang proteinnya tuh lebih tinggi. Ada beberapa produk yang susu itu proteinnya lebih tinggi dari yang lain. Kemudian ini masih pola makan optimal. Saat berbuka, nah selain air atau kurma atau makanan manis lainnya untuk berbuka, jangan lupa sup misalnya atau makanan yang juga kaya protein. Nah, sup ayam, ikan, tahu misalnya. Ya, jadi makanan utama porsi kecil. Tadi kan ingat lambung kita itu kan melambat pengosongannya dengan bertambahnya usia. Jadi kita bisa menerima porsi yang kecil. Jadi nggak langsung besar. Nah, porsi kecil, nah tetapi yang padat gizi. Ya, jadi zat gizinya cukup di dalamnya. Nah, ya misalnya seperti ini sopnya ada ayam, ya ada apalagi ada kaldunya juga, ya ditambah ada snack tinggi protein juga sebelum tidur seperti susu, yogurt, tempe kukus itu. Ya. Nah, prinsipnya porsi kecil sering tinggi protein. Ya, kemudian yang berikut setelah makanan apa yang perlu Ibu Bapak jaga? Aktivitas fisik tetap dijaga. Ya, cuma nah ada yang bisa dilaksanakannya setelah berbuka atau yang menjelang berbuka. Ya. Nah, tergantung pada kondisi Ibu Bapak masing-masing ya ketahanannya. Nah, karena kalau tanpa latihan otot Ibu Bapak tadi akan cepat hilang dan tidak terbentuk. Ya. Nah, anjuran nih latihan kekuatan ringan 10 sampai 15 menit. Ya, misalnya dengan latihan duduk berdiri, angkat botol air, latihan dengan pita resistensi itu. Ya, jadi Bapak kalau yang contoh ini
Nih contohnya ya yang mengangkat beban yaitu untuk kekuatan lengan atas ya, yang pegang barbel atau dengan lengan sendiri ya, latih ke atas di belakang telinga, hitung kita mampu menahan berapa lama, misalnya berapa hitungan. Awalnya hanya 10 hitungan, kanan kiri, kemudian 20, 30, 40, 50 misalnya. Kemudian latihan otot tungkai bawah. Nah, bisa misalnya dengan mengangkat betis seperti itu. Ya, itu bisa latihan atau squat, bisa latihan. Nah, dan latihan keseimbangan juga, berpegangan di kursi seperti itu. Jadi untuk ibu bapak yang sudah memiliki buku pegangan lansia yang dari Kemenkes, itu di belakang ini ada jenis contoh-contoh latihan keseimbangan ya yang bisa, atau latihan kekuatan yang bisa ibu bapak terapkan di rumah. Ya. Nah, kemudian jalan santai 10 sampai 20 menit setelah berbuka. Nah, ini buat aerobiknya. Nah, latihan keseimbangan untuk mencegah jatuh dan dengan kebutuhannya 150 menit seminggu. Nah, 3 sampai 5 kali per minggu. Ya, jangan ditumpuk 1 kali, Ibu Bapak, latihan fisiknya. Ya. Oke. Nah, kemudian pengaturan obat dan pemantauan obat-obat yang kita pakai. Nah, jadi evaluasi sebelum masuk bulan puasa, Ibu Bapak, obat-obat kita. Nah, adakah obat anti hipertensi? Nah, yang menyebabkan kemungkinan risiko hipotensi. Anti diabetes, apakah ada yang nanti menyebabkan risiko hipoglikemi? Buat obat diuretik, risiko dehidrasi. Ya, jadi kita perlu juga memantau berat badan kita, mingguan, tekanan darah, gula darah, kekuatan dan kemampuan jalan. Bila berat badan turun lebih dari 1 sampai 2 kg selama puasa, nah jadi pertimbangkan untuk stop puasa kalau ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ya. Oke. Nah, kemudian yang penting lagi Ibu Bapak, cukup tidur yang berkualitas. Nah, kenapa? Ternyata peran tidur itu luar biasa. Karena ada peran manfaat tidur ini kepada berbagai sistem. Jadi untuk konsolidasi memori. Jadi untuk meningkatkan daya ingat kita, itu penting tidur yang cukup dan berkualitas. Nah, kemudian untuk membuang toksin, zat-zat beracun dari sistem syaraf kita melalui sistem glimfatik. Nah, jadi pada saat salah satu siklus tidur kita, REM itu dia terbuka itu. Jadi aliran limfe, aliran otak itu masuk ke dalam celah-celah otak kita. Nah, membuang racun di sana. Kemudian pengaturan hormon. Nah, itu buat tidur, mengatur juga kesehatan pembuluh darah jantung hingga kekebalan tubuh. Ya, untuk tidur yang cukup ini. Jadi artinya kita harus jaga tidur kita tetap cukup selama bulan puasa. Nah, itu seringkali kadang-kadang susah ya Ibu Bapak ya, banyak ibadah gitu kan. Nah, tapi jangan sampai mengganggu. Jadi bagaimana kita mengatasinya supaya tidak terjadi insomnia pada saat puasa. Jadi kita perhatikan waktu makan kita. Selesaikan makan berat beberapa jam sebelum tidur agar tubuh sempat mencernanya. Kemudian pola makan sahur atau buka, hindari kafein ya seperti dari kopi dan makanan manis yang berlebih saat sahur dan buka karena dapat mengganggu tidur. Kemudian manajemen stres, kelola stres dengan baik untuk mencegah insomnia. Ya, jadi kebanyakan yang overthinking, kebanyakan yang dipikirin, nanti lebaran anakku ngasih uang bulanan enggak nih? Lebih banyak enggak dari tahun lalu? Nah, dipikirin terus, ya. Dapat THR enggak dari anak-anak atau dari RT? Misalnya apa dari kantor yang buat kerja, ya. Nah, kemudian tidur siang ya. Tidur siang, nah itu juga dibutuhkan tapi hanya sebentar saja. Ya, 20 sampai 30 menit untuk membantu memulihkan energi, tapi enggak kelamaan supaya tidur malamnya tidak terganggu atau berkurang. Nah, dan konsistensi, jaga jadwal tidur tetap konsisten meskipun waktu makan kita berubah. Ya, ini yang perlu dijaga. Kemudian kelayakan puasa Ramadan. Nah, ini penting untuk ada
assessment pra-Ramadan. Nah, jadi ada penilaian sebelum masuk bulan puasa. 3 domain utama yang dinilai yaitu menilai derajat frailty. Adakah kerapuhan? Kalau ada, derajatnya seperti apa pada kita? Ya, tingkat kerapuhan. Jadi ada instrumen yang digunakan ini ya, pakai ada FRID, ada rapuh, ada CFS ya, macam-macam, nanti dari dokter puskesmasnya bisa memeriksa ini. Kemudian beban komorbid dan stabilitas klinis. Jadi kondisi penyakit-penyakit kita gimana? Stabil nggak? Terkontrol nggak? Nah, ini dilihat contoh penyakit-penyakitnya. Nah, jadi ini yang berisiko tinggi nih, yang berisiko tinggi kalau kita puasa ya, jadi berdampak tidak baik terhadap tubuh kita. Ya. Jadi ada penyakit hati, ada gagal jantungnya, ya jatuh berulang, malnutrisi, polifarmasi. Ya bila ada minimal 1 ke atas kondisi-kondisi tidak stabil tersebut, jadi risikonya tinggi sampai sangat tinggi, berbahaya untuk berpuasa. Ya, pada yang risiko tinggi. Nah, kemudian tadi sudah dinilai komorbidnya, sekarang menilai status fungsional dan daya pikir. Nah, yang ketiga, ya, nilai tadi status fungsional, kemampuan berfungsi sehari-hari. Nah, kemudian kemampuan yang lebih kompleks seperti yang sehari-hari tadi, makan, minum, buang air besar, air kecil, naik turun tangga, ya, berubah posisi dari tidur ke duduk. Nah, kemudian yang lebih kompleks seperti berbelanja, nah, mengelola keuangan. Nah, itu masih bagus nggak kita? Atau udah terganggu? Atau udah butuh bantuan? Pakai transportasi misalnya. Ya, nah itu. Jadi adakah risiko jatuh? Kemudian kemampuan minum apakah cukup pada saat non puasa? Ya, kemudian dukungan keluarga bagus atau tidak? Nah, jadi kalau ketergantungan sedang sampai berat risiko tinggi, ketergantungan kalau demensia sedang sampai berat juga risiko tinggi untuk berpuasa. Nah, ini stratifikasinya yang sangat tinggi yang tidak boleh puasa tadi dengan kategori frailty yang sangat berat, kerapuhan yang berat, penyakit kronik tidak stabil, tadi hipoglikemi berat atau dehidrasi, demensia sedang sampai berat, malnutrisi berat, berat badannya turun progresif, makin banyak. Ya, jadi di sini tidak dianjurkan berpuasa. Jadi edukasi untuk membayar fidyah saja. Ya, kemudian yang risiko tinggi, tadi yang sangat tinggi, ini yang risiko tinggi, sebaiknya juga tidak puasa. Nah, pada yang derajat frailty-nya ringan sampai sedang, tapi ada beberapa penyakit, punya beberapa penyakit. Kemudian gagal ginjal, ya stadium 3B sampai 4 stabil, gagal jantung yang ringan sampai sedang, dan diabetes dengan insulin tapi yang terkontrol. Nah, ya, jika nanti dengan Dokter Wisma ya detailnya ini ya. Nah, jika tetap ingin puasa harus persetujuan medis, monitor ketat dan modifikasi obat-obatan. Kemudian risiko sedang, boleh puasa tapi dengan pengawasan. Nah, pada mereka yang tadi pre-frail, prarapuh, nah komorbidnya stabil, status nutrisi baik, ada dukungan keluarga. Ya. Nah, ini perlu diedukasi untuk cairannya, nutrisinya, dan penyesuaian obat. Dan follow up di awal Ramadan untuk kesiapannya. Kemudian yang risiko rendah, ini yang boleh puasa. Ya, lansia fit yang bugar tanpa rapuh, tanpa frailty. Nah, kemudian penyakit kronik yang stabil ringan. Ya, jadi walaupun ada penyakit nggak apa-apa, cuman ringan kondisinya dan stabil. Ya, ini yang aman untuk berpuasa. Nah, jadi tanda bahaya saat puasa yang harus menjadi perhatian Ibu Bapak tadi kalau pusing berat atau keliengan sampai pingsan, gula darahnya rendah sekali atau tinggi sekali, tidak buang air kecil lebih dari 8 jam, nyeri dada, sesak, delirium akut tadi yang perubahan kesadaran ya dari seperti yang diam jadi diam saja atau jadi gelisah. Ya, naik turun setiap hari. Ini segera batalkan puasa dan evaluasi oleh medis. Nah, ini
oh ini slide saya menjelang terakhir ya kayaknya. Ini obat-obat. Nah, dihindari ini ya obat-obat penggunaan sedapat mungkin ya. Kalau kondisi medis ibu bapak memungkinkan, diuretik ya obat yang mengeluarkan kencing itu pada siang hari. Sulfonilurea yang kerja panjang, antihipertensi dosis tinggi saat siang hari, dan gunakan regimen yang sekali atau 2 kali sehari. Jadi yang digunakannya bisa pada saat sahur dan berbuka. Nah, jadi dimonitor berat badan mingguan, tekanan darah pada perubahan posisi, gula darah, serta fungsi ginjal bila berisiko tinggi. Baik, sebagai kesimpulan, kelayakan puasa Ramadan bagi lansia ditentukan oleh asesmen pra-Ramadan. Ya, pra-Ramadan. Jadi derajat kerapuhan, beban penyakit penyerta dan stabilitas klinisnya, status fungsional atau tingkat kemandirian ibu bapak, serta daya pikir, fungsi kognitif. Tadi ya. Kemudian agar tetap bugar selama berpuasa Ramadan, lansia dan keluarga perlu melakukan hal-hal berikut ini. Ya, mencegah kehilangan otot dengan cukup protein di setiap kali berbuka dan sahur. Jadi jangan tidak sahur dan jangan tidak pakai protein saat berbuka dan sahur. Cukupi energi dan cairan, jangan diet ketat dan rutinkan minum tiap 1-2 jam dari berbuka hingga sahur hingga total minimal 30 cc tercapai per kilogram berat badan. Ya. Kemudian pola makan optimal, saat berbuka jangan terlalu manis dan saat sahur perbanyak sumber karbohidrat kompleks, porsi kecil, padat gizi seimbang. Selesaikan makan berat beberapa jam sebelum tidur. Ya. Kemudian waktu latihan fisik, wajib latihan fisik, aerobik, kekuatan dan keseimbangan. 150 menit per minggu dengan kekuatan atau keseimbangannya minimal 2 kali seminggu. Pengaturan dan kemudian pengaturan dan pemantauan obat. Jadi perlu cek kesehatan rutin, jangan makin hilang. Nah, kalau bulan puasa biasanya poliklinik tuh udah makin sepi. Udah banyak yang siap-siap bikin kue lebaran aja. Nah, itu ya Pak ya, Bapak tuh termasuk yang jarang datang kalau bulan puasa. Nah, cari baju ke Tamcit. Nah, ya, jadi tetap kontrol ya. Justru pada saat bulan puasa, pada saat ibu bapak berpuasa penting untuk kontrol. Ya. Kemudian cukup tidur berkualitas. Jadi pastikan higiene tidur kita bagus. Jadi higiene tidur. Jadi bagaimana ibu merendupkan cahaya malam itu, suara diheningkan. Nggak bisa tuh kata ibu tuh. Nah, nggak bisa apa? Nah, mau langsung tanya jawab? Nanti saja ya, nanti kita tanya jawab. Baik, kalau gitu kita cukupkan. Ya, jadi ini poin-poin yang penting untuk diingat ibu bapak semua. Ya, makanannya dijaga seimbang, padat gizi, ya cukup protein, minum airnya cukup, tidurnya cukup, cek kesehatan rutin. Ya, penting ini di luar waktu selain beribadahnya ibu bapak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nina. Silakan mungkin bisa duduk di depan Dok untuk sesi tanya jawab. Baik, lengkap sekali ya penjelasan Dokter Nina ya. Mulai dari persiapan, bagaimana kita mempersiapkan syarat-syaratnya seperti apa, persiapannya, sampai tips-tips kita bisa menjalani puasa yang sehat dan bugar. Ya, sekarang akan ada sesi tanya jawab. Mohon maaf karena mungkin keterbatasan waktu. Jadi saya batasi dulu 2 penanya di offline, kemudian 2 di online. Ya memang Dokter Nina pasti selalu nih kalau Bapak Ibu nih pasti semangat banget nih ya. Udah ada 100 orang nanya semua nih kayaknya. 2 orang, satu mungkin ya. Sisi mewakili sisi kanan saya, tengah dan kiri. Yang sebelah kanan, aduh banyak banget ini. Boleh dipilih Pak Ceng yang mana? Oh tuh berdiri tuh. 1 ya. Ibu pertanyaannya jangan 10 ya. 1 aja mungkin pertanyaannya ya. Silakan Ibu, boleh disebutkan namanya dan dari mana ya Bu? Selamat siang dokter, nama saya Resma. Saya pengidap autoimun dok. Awalnya APS. Selamat siang dokter, nama saya Resma, saya autoimun, awalnya APS, naik ke AIH, terus IBD, SLE dan sekarang sedang dievaluasi
yang lupus ginjalnya atau nefritis ya dok. Ini untuk masalah puasa ya dok. Saya kan sudah lama nggak puasa dok. Tahun ini sepertinya badan agak enakan ingin puasa. Cuma karena yang SLE-nya ini sering kambuh, juga IBD-nya sering kambuh. Saya harus antisipasi gimana ya dok biar masih puasanya pengen banget dok. Soalnya udah berapa tahun ini nggak pernah puasa. Terima kasih. Oh iya, baik. Makasih Ibu. Satu-satu dulu ya mungkin dijawabnya. Dari Ibu Resma. Ya, baik. Ya. Ya, terima kasih Ibu Risma. Aduh, saya turut prihatin ya Bu, masalahnya banyak sekali Ibu ini. Jadi autoimunnya, waduh banyak sekali ini. Jadi ada APS, AIHA, IBD, SLE ya. Nah, jadi menurut dari dokter Ibu itu tidak disarankan untuk puasa ya, karena obat-obatnya memang masih harus dipakai terus ya, dan juga ada obat yang digunakan pada siang hari, begitu ya. Nah, jadi dalam kondisi ini, Ibu memang kondisinya secara medis itu tidak bisa untuk berpuasa. Jadi termasuk kategori salah satu dari 8 yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, nah jadi tidak apa-apa Ibu, jangan memaksakan diri untuk puasa karena Allah itu memberikan keringanan pada 8 kelompok ini. Nah, Ibu masuk salah satunya yang penyakitnya tidak terkontrol kalau tidak menggunakan obat yang perlu digunakan pada siang hari, atau kalau penyakitnya itu akan bertambah berat dengan berpuasa. Ya, jadi Ibu Resma jangan sedih, justru Ibu termasuk pilihan yang untuk tidak berpuasa. Ya, jadi fidyah saja itu cukup. Jadi Ibu jangan sedih, banyak memang yang sedih ya kalau kita nggak bisa puasa Ramadan. Ya, jadi Allah sedang memberikan kesempatan untuk Ibu tidak puasa. Ya, oke. Jadi karena menurut dokternya Ibu itu memang harus dikontrol kondisi Ibu. Tadi kan udah bertubi-tubi banyak ya. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Jadi tetap selalu berkonsultasi ya Bu ya dengan dokter, pasti ada diberikan jalan. Baik, yang dari sisi tengah ya, mohon maaf ya, tengah dulu. Oh udah, siapa nih Mas tadi? Ibu, ya Ibu, silakan. Ibu nih udah dari tadi udah merekam langsung live nih. Sebarkan ke tetangga. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muryani, usia 66. Nurliani. Oh ya. Saya mengetahui dapat tinggi diabetes saya hampir 500 saat tahun 2002. Jadi bulan kemarin 380. Bagaimana caranya saya untuk mengatasi yang ingin puasa ini dok? Tapi alhamdulillah saya nggak ada lemas, walaupun 380 gula saya alhamdulillah saya bisa mengatasi. Sekian, terima kasih dok. Baik ya Bu Nuryani ya. Kebetulan kan ini juga berhubungan dengan nanti topik kita yang kedua ya, mengenai diabetes ya, bagaimana mengontrol gula yang optimal ya. Nanti mungkin kita simpan dulu pertanyaannya ya Bu ya untuk narasumber kita yang kedua ya. Baik, mungkin sebelah sisi kiri. Maaf ya Bu, satu dulu ya, satu sisi ya. Ya Ibu yang berhijab ya, boleh paling depan dulu ya. Nama saya Yayu dari Persadia RSCM. Bu Yayu. Oh, ada yang mau lihat Bu, di ujung gak kelihatan Bu Yayu. Dari Persadia RSCM ya Bu. Iya. Silakan. Saya itu untuk mengatur pola tidurnya itu dok, sangat sulit sekali. Jadi kalau saya udah bangun jam 12, sudah nggak bisa tidur lagi. Jadi nggak bisa. Untuk mengatur puasa bagaimana ya dok jadinya? Susah untuk bangunnya. Jadi Mungkin saya mengatur tidur kali ya Bu tidurnya ya. susah sekali ya. Oh Jadi ya, kalau masalah tidurnya. tidur sama makan saya juga, kalau nasi kan nggak makan ya dok ya, cuman sayur, buah, itu apa boleh saya selama puasa itu dok? Baik, Terima mengenai kasih. pola tidur dan pola makan ya Iya, yang baik, karena iya, selama ini makannya sayur buah seperti Iya, itu. iya. Bagaimana kalau sedang puasa nanti ya? Silakan Dokter Makasih. Nina. Ya, terima kasih Ibu Yayu.
Ya, jadi pertama Ibu tadi ada masalah sulit tidur. Jadi kalau insomnia itu kita definisikan jadi gangguan tidur baik untuk bisa jatuh tertidur maupun setelah tidur kita terbangun dan nggak bisa tidur lagi. Dan itu menyebabkan besok paginya kita bangun tidak segar. Merasa tidak segar, rasanya kok masih capek aja. Nah, Ibu masih merasa seperti itu dan terjadi minimal 1 bulan sudah terjadi. Ibu sudah lama, udah lama ya. Jadi kemungkinan dari cerita Ibu sekarang itu kemungkinan memang ada insomnianya. Nah, itu perlu dicari tahu kenapa. Nah, apakah Ibu sudah melakukan higiene tidur yang benar? Nah, higiene tidur itu tadi, jadi kita mematikan lampu, menggelapkan suasana supaya hormon melatonin kita keluar dan dia itu membantu untuk tidur kita yang nyenyak malam itu dan dia keluar pada gelap, kondisi gelap ya. Nah, kemudian diheningkan suara-suara ya dan kemudian screen time. Nah, dihentikan. Jadi minimal 1 jam sebelum kita jadwal tidur, Ibu matikan TV, komputer, HP, ya, karena cahaya radiasi dari layar itu bisa mengganggu tidur. Ya, itu Ibu cek dulu. Nah, kemudian 2 jam sebelumnya Ibu sudah tidak minum. Apalagi minum yang kopi, kafein seperti itu. Kalau memang tidak ya sudah bagus. Nah, dan tidak makan berat menjelang tidur beberapa jam sebelum tidur, nggak makan berat. Oh, udah sebelum maghrib nggak makan, udah jauh banget ini ya Ibu ya. Oke, nah jadi yang kita pikirkan lagi lain-lain yang mengganggu. Apakah Ibu ada nyeri yang berat? Nah, kalau ada nyeri yang hebat itu mengganggu, tidak bisa tidur. Nah, nyerinya diatasi dulu. Ibu berobat, dicari tahu kenapa. Jadi nyerinya harus teratasi. Ya, ada sesak napas, itu orang juga nggak bisa tidur. Posisi tidur yang nggak nyaman, misalnya Ibu harusnya tidurnya tegak, tapi Ibu terlentang, misalnya. Ya, nah kemudian yang terakhir overthinking, paling sering. Ya, banyak pikiran. Jadi paling itu banyak sekali yang karena overthinking ini. Ya, jadi pikiran segala macam aja dipikirin di kepala kita. Kelakuan orang lain, kata-kata orang lain, semuanya penuh mengisi kepala kita. Kok kita diomongin ini, kok kita dikatain itu, kok kita dicuekin begitu, dijutekin. Alah. Nah, itu. Ya, itu jadi nomor 1. Jadi bagaimana kita memanage, mengelola emosi. Itu penting untuk bisa tidur yang nyenyak malam. Ya, atau yang bikin tidur lain, gangguan tidur lainnya ke belakang, pipis-pipis setiap sebentar. Tapi kalau orang yang tidak ada insomnia, dia udah pipis malam walaupun 3 kali, 4 kali bangun, dia bisa tidur lagi. Dan besok paginya fresh. Ya. Nah, jadi Ibu cek nanti yang mana itu. Ya, sebelum buru-buru pakai obat. Ya. Oke. Yang kemudian yang kedua tentang makan Ibu. Nah, Ibu udah nggak makan nasi, sayur buah aja. Nah, ini juga nggak baik. Nah, orang kan kita dianjurkan tadi banyak karbohidrat kompleks, sayur buah itu bagus karena banyak sekali dari kita yang cukup hanya makan nasi sama ayam. Nah, itu udah cukup. Nah, rasanya udah satu keluarga happy gitu dibawa makan ke restoran seperti itu. Ya, tapi yang sering kurang sayur buah. Tapi sebaliknya, kalau Ibu justru hanya sayur buah saja, itu tidak cukup. Karena apa? Kan tadi untuk menjaga massa otot Ibu harus protein yang cukup. Nah, kalau Ibu nggak ada protein, misalnya juga hanya karbohidrat, nanti untuk karbohidratnya nggak jadi dipakai. Kalau hanya protein tidak pakai karbohidrat, nanti proteinnya dipakai hanya untuk tenaga. Nah, tidak membentuk otot. Nah, jadi walaupun berat badan kita lebih, coba dilihat komposisi tubuh Ibu. Jangan-jangan itu lemaknya yang lebih banyak, ototnya kurang. Nah, ya. Nah, jadi artinya kita perlu seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya. Nah, dan protein itu membentuk massa otot itu sekitar 2-4 jam setelah kita selesai makan.
per kali makan. Jadi kalau kita hanya sekali makan protein, hanya waktu itu saja pembentukannya. Nah, di luar waktu itu dia tidak terbentuk. Nah, jadi hanya pada sekali itu saja. Jadi penting Ibu, makanya dianjurkan selalu diet seimbang itu, seimbang ada karbohidratnya, ada proteinnya. Nah, dan kaya karbohidrat kompleksnya. Ya, Terima kasih penting banyak, Dok. sekali. Ya. Ya, kasih Bu. Baik, sudah jelas ya Bu Yayu ya. Mohon maaf yang lainnya karena kita waktunya terbatas, kita ada sesi kedua. Kita akan mendengarkan dulu untuk pemaparan sesi kedua ya. Nanti untuk pertanyaan kita akan kumpulkan lagi di akhir sesi kedua. Ada pertanyaan sebetulnya di online tetapi berhubungan dengan diabetes dan infeksi saluran kemih ya. Jadi nanti akan kita tanyakan ke narasumber kita yang kedua. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dokter Nina. Terima kasih banyak, Dok. Tipsnya buat kita semua. Baik, sekarang masih semangat nggak Bapak Ibu? Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang berikutnya juga tidak kalah penting ya, mengenai bagaimana kita mengontrol diabetes ya dari selama bulan puasa. Topiknya adalah diabetes terkontrol, ibadah optimal ya. Kita selalu pengen yang optimal ya dengan segala kondisi yang kita miliki. Yang berikutnya narasumber kita adalah Dr. Wisman dari Wisnu, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes Vinasim. Mari kita lihat CV Dr. Wisma. Jadi Dr. Wisma menyelesaikan pendidikan dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis KMD, dan doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Luar biasa sekali organisasi beliau ya. Beliau sangat aktif di organisasi dan sangat aktif melakukan edukasi ke masyarakat juga. Saat ini beliau adalah staf dari divisi endokrin metabolik di FKUI RSCM. Baik, mari kita sambut Dr. Wisma yang kebetulan hari ini berulang tahun, luar biasa ya, mau berbagi ilmu kepada kita. Baik, silakan Dr. Wisma. Terima kasih. Pointernya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu terhormat. Terima kasih. Sebenarnya kalau udah umur segini tuh agak males ya ngomongin ulang tahun, disebut-sebutin gitu loh. Sudahlah ya gitu. Tapi this is salah satu hari bahagia, bukan karena ulang tahun, tapi karena saya bisa ketemu sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir. Hanya dalam waktu berapa, sehari ya? Langsung full loh ya, Masya Allah. Terima kasih. Segitu pengen Bapak Ibu berpuasa Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat dan haus ilmu gitu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya terima kasih banget Dokter Nina sudah jadi pembicara pertama karena beberapa hal sudah banyak sekali dibicarakan oleh beliau. Jadi saya tinggal mengisi kurang-kurangnya aja. Nanti kalau memang spesifik tentang diabetes kita bisa diskusi lebih lanjut. Gitu ya Dokter Anas ya. Baik, saya mulai. Oke. Ini judulnya. Jadi kalau orang diabetes boleh berpuasa apa enggak? Boleh, pasti semua orang bilangnya boleh. Tapi bolehnya yang kayak apa nih? Kita lihat dulu ya. Kalau nanti terkontrolnya bagus, ibadahnya juga bisa optimal. Insya Allah ya. Baik, ini sudah disebutkan tadi oleh Pak Ketua. Semua orang tahu, yang muslim maksud saya ya. Semua orang tahu surat ini, tahu ayat ini. Dan kenapa kita pengen banget berpuasa? Ya salah satunya karena ini. Kita yang di kepala seperti tadi Ibu Resma bilang, pengen banget puasa, ya karena ini. Dikatakan kita tuh wajib gitu ya. Jadi semua orang yang mampu tuh wajib. Nah masalahnya semua orang mampu apa enggak gitu kan. Di sini soalnya nggak ngomongin masalah kesehatannya gimana-gimana kan gitu ya. Jadi bawaannya tuh kita udah pokoknya saya mau puasa. Sangat dimengerti sebagai dokter, sangat dimengerti kenapa Bapak Ibu semua pengen banget berpuasa karena tahu ini adalah sesuatu yang wajib buat kita ya. Tapi gimana wajibnya kita bahas sama-sama ya. Manfaat puasa, terima kasih Dokter Nina sudah banyak sekali membahasnya. Kita lihat ya, banyak banget. Salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian bahagia, ya bisa dibacalah semua intinya. Jadi udah dari agama bilangnya wajib, dari kesehatan dapat ini lagi. Siapa yang nggak mau gitu, ya kan? Pengen lah, pasti pengen gitu. Nah, tapi apakah semua orang dapat ini?
Coba saya tanya Bapak Ibu yang puasanya tahun lalu, Ibu berpuasa Bu tahun lalu? Alhamdulillah full, Masya Allah. Ibu lihat ya, kira-kira Ibu dapetnya yang mana Bu? Daya tahan tubuh Ibu ngerasa lebih sehat nggak? Ngerasa sehat. Ibu boleh Bu tahun lalu puasa nggak? Puasa. Ibu lebih happy nggak Bu? Lebih bahagia nggak rasanya? Bener ya? Dapat berarti ya. Saya udah nanya nomor 2, saya yang paling bawah deh. Secara umum moodnya, fungsi otaknya lebih bagus. Ibu berpuasa tahun lalu, bener nggak Bu? Dapat nggak Bu fungsi otak dan moodnya lebih oke? Berarti nggak bohong ya, semuanya dapat insya Allah memang gitu ya. Nah tapi kalau tadi Dokter Nina udah ngomongin hal yang sama sebenarnya. Di sisi diabetes juga punya kayak ginian. Dokternya akan menilai apakah Bapak Ibu masuk di risiko yang mana. Saya nggak akan jabarkan apa penilaiannya sehingga Bapak masuk risiko mana. Silahkan nilai sendiri oleh dokter-dokter dari Bapak Ibu sekalian. Karena nilainya ada step-stepnya. Salah satunya yang saya sebutkan aja ya. Ada yang diabetes kayaknya di sini ya. Saya nggak nanya siapa. Oh banyak katanya. Oke. Silakan nilai sendiri berapa banyak obat yang Bapak Ibu konsumsi. Apakah ada insulin yang suntik atau tidak? Suntiknya cepet nih jawabnya sebelah kiri ya. Kalau suntik berapa kali suntiknya? Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3, ada yang 4 malah ya Ibu ya gitu. Nah itu masuk. Ada sakit ginjal apa enggak? Waktu puasa tahun lalu pernah hipoglikemi atau gula darah rendah atau enggak? Terus diabetesnya tipe berapa? HbA1c-nya berapa? Jadi banyak intinya banyak. Penilaiannya banyak. Nah Bapak Ibu akan dikategorikan masuk ke yang mana? Tinggi, sedang atau rendah? Wah terima kasih Bu. Pede banget sih Ibu ya. Nggak pakai ke dokter, gue sedang gitu ya gitu. Nggak apa-apa Bu, yang penting percaya diri dulu aja ya Bu ya. Nah masalahnya kalau tahun lalu Ibu sedang, belum tentu tahun ini sedang juga Bu. Beda lagi. Jadi tiap tahun dinilai ulang gitu ya. Nah kalau yang risiko tinggi memang kalau dari kesehatan sebaiknya ya, ini kata-kata kita nggak bisa bilang nggak boleh puasa gitu, nggak bisa bilang gitu ya. Sebaiknya tidak berpuasa. Yang risikonya sedang tidak disarankan berpuasa. Kalau yang risikonya rendah, monggo puasa, ini insya Allah aman gitu ya. Tapi masalahnya saya yakin walaupun risiko tinggi ada aja yang pengen tetap puasa ya kan. Nah kalau memang tetap seperti itu, ya biasanya kalau saya akan bilang, Ibu monggo coba dulu. Kalau tengah harinya nggak enak, ya terpaksa dibatalkan ya gitu ya. Karena saya yakin memang saking pengennya gitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang akan saya bicarakan. Jadi kita pengen tahu pas puasa kita apa yang terjadi sih, biar tetap fit kita harus ngapain, nutrisinya kayak apa, dan penyesuaian obat-obatannya. Bapak Ibu tahu kira-kira kalau lagi puasa apa sih yang terjadi? Boleh Ibu kira-kira kalau lagi puasa Ibu ngerasanya gimana Bu? Apa yang terjadi? Apa bedanya sama lagi nggak puasa? Ada rasa lemah. Lemes. Oke, kayak sepakat semua lemes sama ya. Oke, ada lagi nggak yang lain? Haus, apalagi? Ngantuk, apalagi? Lapar gitu ya. Baik. Kenapa itu terjadi? Salah satunya karena ada perubahan. Ya kan? Tadi ada perubahan tidur. Sebenarnya tidur nggak puasa juga udah susah ya Bu. Bayangin sekarang udah susah tidur, terus disuruh bangun pagi-pagi banget, disuruh masak lagi ya gitu. Alhamdulillah saya nggak masak ya Bu, jadi bangun tinggal makan. Tapi sebagian dari sini mungkin ada yang masak dulu, jadi bangunnya lebih pagi lagi, lebih malam lagi gitu kan. Nah tuh yang bapak-bapak aja, apa bapak yang masak ya Pak? Makasih ya Pak. Jadi kita pola tidurnya udah beda gitu ya, intinya berbeda. Pola makan juga beda udah pasti ya kan. Kemudian perubahan hormon ya. Hormon kita itu normalnya kalau pagi diatur supaya kita semangat. Agak sore agak turun. Nah ini perubahan hormon ini pasti terjadi kalau orang puasa. Karena ya tidur makan semuanya berubah. Perubahan gula darah. Biasanya siang-siang kita makan rujak, makan keripik, gula darahnya tinggi di siang hari. Di siang hari sekarang nggak ada masukan apapun sehingga bisa turun drastis ya. Kemudian keseimbangan cairan, makanya terus jadi haus ya. Jadi memang berubah banget, banyak yang berubah. Nah dengan perubahan-perubahan itu gimana caranya kita biar tetap fit? Pengen kan
puasa, tapi kayak Dokter Nina tadi bilang, yang lansia bisa tetap jalan cepet, bisa tetap unak-unuk kalau saya bahasa Jawanya ya, tetap lincah gitu. Yang enggak lansia juga pengen banget tetap lincah pasti. Gimana caranya? Salah satunya gini, sahurnya harus tepat. Tepat tuh apa maksudnya? Nanti dibahas. Penuhi kebutuhan cairan, makan secukupnya, makannya jangan banyak yang berminyak, kemudian kurangi makan minuman manis, protein cukup, makan sayur dan buah yang cukup, olahraga, tidur yang cukup. Sekilas ini. Jangan ditanya dulu, nanti ada penjelasannya kok ya. Ya, oke, multivitamin kalau perlu. Nah, sebenarnya yang disebut sahur yang tepat itu apa? Jadi siapa di sini yang suka nggak sahur? Ada nggak? Ada. Nah, ada tulisannya tuh Bu sekarang tuh ya Bu ya, abis dari sini sahur ya gitu ya. Kalau ngeliat umurnya belum lansia nih, kayaknya masih berapa, 30-an tahun ya Bu ya. Kalau lansia jangan Bu ya, titip ya, Dokter Nanas nggak boleh ya, nggak sahur ya kalau lansia, apalagi ada sakit tertentu, aduh jangan deh, kudu sahur mah kudu ya gitu. Kan pengennya fit tadi, keluar dari sini kita udah punya udah punya tips-tipsnya gitu kan. Jadi jangan lewat sahurnya. Nah ini penting buat diabetes. Sahurnya jangan jam 2 ya Bapak Ibu. Kecepetan ya, sedekat mungkin sama imsak. Imsaknya 4:30 ya jam 4 lah gitu ya. Ada sih yang suka biar abis itu bisa tidur lagi gitu. Tapi itu nggak disarankan gitu ya. Saya pengen kesini pengen lihat mukanya yang sebelah sini. Nah, oh ya dong. Oke, hadir Bu. Oke, baik. Nah, ini juga penting nih. Kalau sahur, yakinkan asupan nutrisinya seimbang. Tadi Dokter Nina sudah panjang lebar ngomongin nutrisi seimbang. Ada karbonya, ada proteinnya, ada lemaknya ya. Kemudian juga ada seratnya supaya kenyangnya lebih lama ya. Nah yang tinggi serat tuh apa? Kurma, biji-bijian. Tapi kurmanya jangan 1 toples ya. Saya katakan kalau mau makan kurma, yang suka di sini sukanya kurma apa di sini? Kurma Madinah. Ada yang suka mejol? Nah mahal betul Bu, nggak sukanya karena mahal betul Bu. Nggak doyan alhamdulillah Bu, nggak apa-apa kok. Itu kan sunnah aja, kalau nggak suka juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi sama Pak, yang gratis ya, mejol dikasih lagi, wah udah paling enak deh. Saya mau titip kalau mejol 1 saja ya, kalau ajwa kecil-kecil itu boleh sampai 3 karena nggak terlalu manis, kecil, kering ya, jadi beda ya. Nah kebutuhan cairan ini, badan kita tuh 80%-nya tuh air. Ya, jadi kalau kita kurang air, Bapak Ibu males minum karena takut pipis. Ibu-ibu siapa di sini suka takut pipis? Semua. Pas lagi puasa jangan mikir kayak gitu ya Bu. Biarinlah pipis, Papa pakai pampers deh gitu ya. Pokoknya kudu minum cukup. Ya, kalau puasa nggak boleh kurang ya. Air minimal 8 gelas sebisa mungkin. Sekali makan, ada sebelum makan dan sesudah makan, jadi sekali makan aja minimal 2 gelas ya. Kemudian kurangi teh kopi karena bikin pipis melulu ya. Teh sama kopi tuh bikin orang pengen pipis ya, kayak obat diuretik gitu ya. Iya boleh Ibu, tapi sebaiknya mungkin jangan di sahur ya, dibuka aja ya gitu. Boleh teh juga boleh gitu, tapi nggak kebanyakan ya. Siapa yang kalau buka di sini pakai gorengan? Ya mantap semua. Semua ngaku langsung ya. Siapa yang makannya habis itu pakai korma juga? Oke, habis itu ada es buah juga? Ih cepet banget, kenceng banget. Oke. Berarti nomor 1 kayaknya berlaku tuh ya. Berbukanya kalap, jangannya nggak ada. Ya. Nah makanya saya temenin, saya kasih tahu jangan kalap Bapak Ibu. Untuk yang diabetes polo tolong jangan kalap ya. Pilih aja. Kalau pengen es buah ya gorengannya dikit aja atau es buah aja. Kalau pengen kurma pengennya makannya lain juga ya kurma ajwanya 1 aja plus 1 gorengan. Jadi jangan semuanya dihup gitu ya. Bagi-bagi sama orang lain maksudnya gitu Bu ya. Jangan dimakan sendiri ntar habis.
Kemudian makannya pelan-pelan ya, makannya jangan langsung hap semua, makan ringan dulu. Mau langsung makan habis itu boleh, mau sholat maghrib dulu juga boleh, mau isya dulu, sholat tarawih dulu baru makan besar juga boleh. Tapi kasih tahu ke dokternya bagaimana kebiasaan Bapak Ibu, karena menentukan obat-obatannya ya. Makanan berminyak, tadi udah nyebut-nyebut gorengan, kenceng banget yang bilang siapa yang makan gorengan, wah hampir semua ya. Padahal ada pesannya, kalau bisa jangan, kalau mau gorengan boleh tapi jangan semuanya goreng gitu ya, pilih-pilih lah gitu. Goreng sendiri lebih bagus daripada gorengan yang beli di abang-abang ya gitu, mendingan goreng sendiri lah gitu. Kemudian nah ini, kalau banyak gorengan darah tuh gampang gumpal, kasarnya gampangnya gitu deh ya. Terus kita jadi ngantuk siang hari. Tadi kan ada yang ngomong kalau puasa ngantuk, nah kebanyakan gorengan tuh ya, kebanyakan gorengan. Coba introspeksi, kenapa gua ngantuk banget ya? Oh tadi gue bukanya pakai 3 tempe sama 1 tahu sampai gorengan semua gitu ya. Jangan-jangan itu gara-garanya ya. Ini juga penting, banyak orang diabetes yang bilang saya nggak suka manis loh gitu ya. Tapi untuk orang yang suka manis ini gawat banget emang kalau puasa ya. Baik yang muslim maupun non muslim pada berburu takjil. Semua takjil manis ya, hampir semua takjil manis ya. Boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tapi ya milih ya, jangan yang benar-benar pakai susu kental manis gitu-gitu jangan ya, dipilih lah satu kecil boleh gitu ya. Kenapa jangan lama, kenapa nggak boleh banyak-banyak? Memang minum glek-glek manis tuh enak ya kan? Habis puasa minum manis tuh enak banget gitu. Tapi coba diingat lagi, nggak lama kemudian ibu-ibu akan haus lagi. Terus hausnya nagih, pengennya itu lagi gitu. Kayak narkoba ya. Pengen eta deui gitu. Tapi benar Bu gitu, di kepala kita tuh nagih. Mana tadi yang gue minum manis-manis nih mana gitu ya. Memang begitu. Jadi kalau ibu bisa nahan itu ke depannya selanjutnya akan lebih enak gitu ya. Oke, baik kita lanjut lagi, makan protein yang cukup. Protein itu tidak harus steak ya gitu, enggak harus salmon gitu ya, enggak gitu ya. Tahu, tempe, telur itu semua boleh, bukan boleh, harus ada. Kenapa? Karena bikin kenyang lebih lama. Ya, terus udah gitu kita bisa lihat energi, kita jadi punya tenaga kalau pakai protein tenaga. Kalau cuman gula doang, itu kita nggak punya tenaga, lemes, ya. Tapi kalau makan daging, ya misalnya makan ayam, nggak pakai kulitnya lah ya, gitu ya, sebisa mungkin. Kalau memang kepengen banget ya kulitnya jangan semua deh, gitu ya. Kalau anak-anak Gen Z gitu masih malah pilihnya kulit. Kalau saya lagi makan kulitnya saya buang ke samping, jangan dibuang katanya gitu. Padahal saya deg-degan nih anak gue kok doyan banget ya kulit gitu. Jadi dari kecil jangan dibiasakan gitu ya. Sebisa mungkin kalau memang pakai protein ambil yang bagusnya. Siapa yang kalau makan ada sayur dan buah setiap makan? Ada? Nah nggak sebanyak kalau siapa yang makan gorengan. Tadi kan lebih seru ya. Jawabnya lebih rame gitu, saya gitu. Kalau yang ini agak saya sedikit ya. Padahal justru itu yang harus lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Diusahakan sayur buahnya lebih banyak karena airnya banyak, antioksidannya banyak. Dan kalau makan buah, saya bukan bukannya tidak sengaja menampilkan warna-warni begini. Karena memang kalau bisa warna-warni Bapak Ibu. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Tapi yang suka belanja emak-emak warna-warna sayur, katakanlah kalau saya yang paling saya ingat tuh si cabe gede teh naon namanya? Paprika warna kuning beda, warna biru gak ada. Warna kuning beda, hijau beda, merah beda gitu ya. Ya, tapi katanya yang warna-warni bagus ya. Udah carinya jangan yang mahal deh ya. Kan ada brokoli, ada wortel, ada tomat tuh udah 3 warna ya. Baik, kita lanjutkan. Aktivitas fisik boleh ya, olahraga. Boleh banget ya. Tapi ya itu tadi, semuanya tidak boleh memaksakan diri. Semua olahraga dilakukan dengan ada adaptasi, ada bedanya dengan tanpa puasa. Kalau biasanya olahraganya pagi menjelang agak siang ya janganlah kalau puasa, lemes ntar ya. Menjelang buka aja deh gitu ya. Kemudian aktivitas fisiknya kayak tadi sebenarnya saya pengen naik tangga nih, kita cuma naik 1 kan, tapi nggak ada tangganya nggak kelihatan. Kalau bisa naik tangga ya Bapak Ibu,
Ya, kalau cuman 1, 2, 3 sampai 3 juga kalau bisa naik tangga aja deh gitu ya. Yang udah biasa jangan, aduh gue lagi puasa malas aku naik lift aja. Enggak, yang udah biasa dilakuin lakuin ya. Dalam Bu? Kenapa Bu? Oh, oke, baik. Jadi kita olahraganya tetap ya. Nah, jangan lupa nih Bu, ada olahraga tambahan sebenarnya kalau kita lagi berpuasa yang di bawah tuh Bu. Salat tarawih itu 200 kalori loh kebuang. Ya. Jadi sangat bagus kalau Bapak Ibu apalagi yang ikut sampai 23 rakaat tuh sampai grobios ya. Apalagi terus yang mukenanya bahannya parasut panas. Makin grobios kayak mandi sauna. Kenapa Bapak? Iya itu dia. Terus yang ayatnya suratnya surat Al-Baqarah lagi. Aduh udahlah keringetan Yasin. Ya intinya kalau yang tarawih biasa-biasa aja tuh 200 kalori ya. Biasanya kalau yang 23 kalori jadinya cepet-cepet tuh ya. Hampir semua begitu jatuhnya. Nah ini yang Ibu mungkin susah ya Bu, tapi kita perlu nih. Jadi kalau kita biasa tidurnya jam 11 gitu, nah untuk lagi begini tidurnya cepetan dikit ya. Ya, jadi makanya kalau bisa jam 9, jam 9. Bu Dokter Nadia, pasiennya jangan banyak-banyak kalau lagi berpuasa ya Bu Dokter ya. Pasien Bu Dokter Nadia ini soalnya pasiennya banyak banget. Jadi kalau puasa suruh tidur jam 9 nggak bisa, belum pulang beliau nih ya. Tolong dijaga pasiennya jangan banyak-banyak ya bulan Ramadan. Dokter Anas juga nih ya, tidurnya harus cukup Dok gitu ya. Baik. Multivitamin kalau memang diperlukan monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena udah banyak sayur buah tadi, itu mengandung multivitamin banget. Tapi memang yang lansia karena penyerapannya tidak sebaik yang bukan lansia, mau ditambah multivitamin silahkan. Ya. Baik, sekarang kita ngomongin nutrisi. Intinya adalah kalorinya harus adekuat, ada piring Ramadan nanti saya tunjukin ya. Hindari konsumsi gula yang terlalu banyak, makan yang tinggi serat dan minum atau hidrasi yang cukup 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Sahur sedekat mungkin dengan imsak, konsumsi makanan yang seimbang, berbuka dengan air putih yang banyak dan kurma kalau memang suka, kemudian pilih kudapan atau snack yang sehat ya. Ini tips-tipsnya. Kalau bisa jalanin ini mau diabetes kek, mau hipertensi kek, mau sakit jantung kek, insya Allah aman ya. Kalau memang dinyatakan risiko ringan ya gitu. Nah ini kira-kira Bapak Ibu saya lihat di kolom ketiga dan keempat aja. Yang dipilih yang di kolom rekomendasi ya yang ini. Pilih makanan-makanan yang seperti ini dan jauhi yang paling ujung. Ya itu aja yang dibaca ya. Silahkan pilih tuh siapa yang suka makan roti. Di sini siapa yang suka makan roti? Pilih kalau ada rotinya roti yang gandum, rotinya gandum ya. Kalau nggak ada ya udah roti putih. Tapi kalau ada yang lebih sehat tentu kita pilih yang lebih sehat ya. Nah ini piringnya saya suka paling gampang dibaginya memang dibagi 4, gampang banget. Kira-kira begini ya, minyaknya jangan banyak-banyak, 2 sendok makan aja. Setiap makan minimal 2 gelas air putih karena sebelum dan sesudah ya ada minum air putih. Kemudian ada buahnya, ya kira-kira segini tuh jatuhnya sekitar 500 kalori ya. Nah berat badan nih. Kalau yang melakukan hal yang sehat sebenarnya turun sekitar 1,5 sampai 1 minggu. 1,5 sampai 1 kilo per minggu maksudnya. Yang normal puasa kita tuh begitu. Kalau nggak turun berarti bukanya kebanyakan atau sahurnya kebanyakan. Ya, karena pasti turun harusnya. Ya, sekitar begitu. Nah tadi kalorinya dibagi. Sahur juga, buka juga. Di antara sahur dan buka tengah-tengahnya juga silakan ada snacknya boleh. Ada penelitian yang saya rasa menarik. Kalau di penelitian ini banyak orang masuk gitu ya. Di situ dikatakan turunnya pada nggak banyak sebenarnya dari penelitian itu. Dan yang turun lebih banyak ternyata laki-laki katanya. Kenapa ya? Saya juga bingung. Kenapa perempuan enggak di situ gitu? Mungkin perempuan harus masak, icip-icip gitu ya. Akhirnya nggak turun gitu. Saya nggak tahu tapi penelitian itu katanya cowok lebih banyak gitu. Terus yang menarik turun signifikannya di 3 minggu pertama. Nah seminggu setelah dan sebelum lebaran biasanya berat badannya mulai perlahan tapi pasti balik lagi.
Kayaknya ibu bapak juga begitu nih gitu ya. Itu menarik karena ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, di mana-mana penelitiannya di luar ternyata juga gitu ya, balik lagi gitu ya. Nah, obat-obatan ini ada banyak Bapak Ibu, makanya harus ke dokter dulu. Obat diabetes itu apa aja sih sebenarnya? Ada yang harus dihentikan, ada yang harus dikurangi dosisnya, ada yang harus dikurangi frekuensinya, ada yang dipindahin, tadinya pagi pindah ke malam, ada yang enggak ada perubahan sama sekali, dan ada yang obat kita mau mulai, tapi kalau Bapak Ibu baru dikasih kira-kira seminggu sebelum puasa, sebaiknya Ibu Bapak bilang, saya mulainya nanti aja habis Lebaran. Ya, karena tidak disarankan memulai obat baru di saat mau memasuki bulan Ramadan. Ya, makanya harus ke dokter. Saya dalam sebulan 2 bulan terakhir ini kayak kaset rusak. Nanti yang ini pindah ke sini, ini pindah ke situ gitu. Karena semua pasien diabetes hampir pasti ada perubahannya. Ya. Jadi jangan lupa ke dokter. Ya, ini juga nih habis hari raya ya. Ya, kayaknya waktu puasa bagus, waktu habis lebaran kacau ya gitu ya. Jadi kontrol lagi karena siapa tahu obatnya balik lagi atau memang jangan-jangan bisa dikurangi seterusnya. Secara kesimpulannya, puasa Ramadan itu akan mengakibatkan perubahan banyak sekali di badan kita. Ya, sehingga kita, tapi selain perubahan, kita juga mendapatkan manfaat yang banyak dari sisi iman, insya Allah akan meningkat, ditingkatkan derajat kita, masya Allah gitu ya. Tapi dari sisi kesehatan juga banyak tadi, ya kan? Nah, jadi tapi untuk mendapatkan itu ya ada tipsnya ya. Tipsnya adalah nutrisinya harus bagus, lengkap, seimbang, cairan cukup, aktivitas fisiknya tetap ada gitu ya. Nah, jangan lupa juga kalau sebagai kesimpulan obat-obatan akan ada penyesuaian. Kalau obat hipertensi mungkin enggak ya, obat kolesterol mungkin enggak, tapi obat diabetes hampir pasti iya berubah. Ya, jadi jangan kepedean Bapak Ibu yang ada diabetes, tolong ke dokter dulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada Dr. Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Wisma. Silahkan Dok, kita akan mulai sesi tanya jawab di depan. Oke, tadi yang masih ingin bertanya ya pada sesi pertama nanti dan sekarang ada tambahan lagi. Sama seperti tadi ya, untuk sesi sebelah kanan, tengah dan kiri ya. Sebelah sini kiri dulu deh. Oh, Bapak dari tadi belum nanya, Bapak ya. Silakan Bapak. Dengan Bapak siapa? Kemudian dari mana Pak? Silakan. Nama saya Pak Dedet. Saya mau nanya ya Dok ya. Saya kan termasuk postur saya udah obesitas ya. Maksudnya udah 3 digit lah 100 kiloan. Maksud saya tuh kalau dalam bulan puasa, kalau saya cukup makan di berbuka aja tidak sahur gimana gitu ya. Karena saya ngerasain Dok, kalau ketika saya tidak merasa lapar, saya paksakan makan, badan saya nggak nyaman gitu. Terasa suka pegel-pegel, nyeri gitu. Seperti saya ingat lagi kan ada hadis Nabi yang berkata, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu seperti itu Dok. Terima kasih, itu aja Dok. Oke, baik, dikumpulkan dulu ya tadi Bapak Dede. Kemudian dari sisi tengah. Oh, Ibu dari tadi. Ya, siap Bu. Silakan Bu yang pegang mic langsung Bu. Assalamualaikum Dok. Ya, Saya dengan Ibu Rianti. Bu Rianti Saya ya. mau tanya yang pasien diabetes yang ini beresiko tinggi Dok. Kalau dia ingin tetap puasa, menu apa yang harus dikonsumsi untuk buka puasa dan untuk sahur Dok? Itu aja Dok, makasih. Ya. Soalnya dia full maunya sebulan tuh Dok, puasa dianya. Jadi apa yang harus dikonsumsi? Ya, makasih ya Dok. Terima kasih Bu Rianti. Sebelah, sisi ya paling belakang tadi udah paling, udah mau maju dia kan. Ya, Ya, terima silakan, kasih Ibu. dokter udah memberikan kesempatan. Ya. Dengan saya Ibu Yuliana Bu Yuli. dari Jakarta Timur. Selamat siang Dok, saya mau bertanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dikala kita puasa, kalau enggak sahur itu bagaimana? Bisa apa lebih bagus, apa lebih
kurang, maksudnya nggak bagus gitu. Karena gue biar Kristen juga gue puasa. Ya, Karena apa-apa. suami gue Islam. Siap Ya, dok. semangat Saya ya, Bu, ya. Kristen. Suami saya, anak-anak saya Islam. Tapi saya jalanin puasa Hebat. 10 hari pertama. Selalu tiap bulan. Walaupun ada teman yang sensi sama saya. Oke. Hebat, semangat. Jadi yuk. gitu dok. Kalau bagi saya puasa, saya lebih baik nggak sahur. Oke. Karena kalau saya sahur di pertengahan jam 12, jam 1 itu mah saya naik. Perih. Nah itu saya jalanin, saya rasain. Yang kedua saya mau bertanya, kalau kita buka puasa itu dok, apa makanan yang buat cukup sepanjang malam itu? Jadi kita nggak perlu bangun pagi lagi untuk sahur. Yang penting tugas sebagai seorang istri kita udah jalanin, masak, siapin apa buat buka puasa. Gitu aja dok. Makasih dokter. Bagus banget pertanyaannya dok ya, sangat praktis sekali. Yang pertama tadi Bapak Dede ya mengenai tadi makan, dia cuma makan buka, kayaknya mirip-mirip juga ya. Bu Yuliana juga makannya cuma sekali gitu nggak sahur dok. Gimana dok? Baik, terima kasih Pak Dede. Maaf Pak Dede, diabetes? Oke, baik. Nomor satu yang saya sampaikan juga untuk Bu Yuliana, kalau diabetes saya tidak merekomendasikan tidak sahur. Jadi harus sahur kalau diabetes ya. Karena diabetes itu harus ada obatnya, makannya juga nggak boleh kepanjangan kosong, tapi juga nggak boleh kedeketan makan melulu. Jadi harus pas gitu ya kita. Jadi kalau tadi Bapak pakai kata-kata Rasul bahwa makanlah sebelum lapar, makanlah jika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau bulan Ramadan rasanya nggak bisa begitu banget ya Pak, nggak bisa berlaku banget. Karena kita tidak, dari sisi kesehatan, kita tidak pernah merekomendasikan makan itu cuma sekali sebenarnya Pak. Untuk yang punya sakit-sakit tertentu itu nggak rekomendasi. Sampai 2 kali masih boleh lah gitu. Tapi kalau 1 kali Pak, untuk orang-orang yang intermittent fasting, mungkin Bapak pernah dengar ya, intermittent fasting tuh ada yang sampai yang sesi ekstrim itu 24 jam, itu benar-benar makan sekali habis itu udah nggak ada lagi. Untuk orang punya sakit tertentu itu nggak baik Pak ya, karena akan mempengaruhi berbagai perubahan-perubahan terutama dari sisi hormon, tekanan darah, hidrasi itu akan berubah. Jadi jangan sekali sebisa mungkin. Tapi kalau Bapak memang tidak merasa biasa untuk sahur, minimal kan Bapak bangun untuk subuh kan. Untuk subuh, nah sebelum subuh Bapak sebisa mungkin minum sebanyak-banyaknya boleh. Kalau memang ada minuman yang gampang Pak, mungkin ada susu gitu, itu akan sangat membantu. Mungkin nggak makan betul. Jujur saya juga jarang sahur. Saya juga suka males sahur. Tapi saya minimal minum 2 gelas, sama kalau lagi pengen ya minimal ada susu atau sesuatu yang bisa mengisi selain hanya air, tapi juga ada nutrisinya kalau di dalam susu gitu. Gitu ya Pak, gitu. Yakinkan nggak ada penyakit dulu ya Pak, terutama diabetes. Kalau diabetes jangan. Oke, baik. Bu Dede salah. Bu Yuliana, untuk pertanyaan pertama tadi udah terjawab ya jadinya ya, sama-sama ya. Oke. Yang kedua yang Bu Rianti ya. Yang pasti kalau diabetes risiko tinggi itu kita harus tahu risiko tingginya karena apa Bu. Kalau risiko tingginya salah satunya adalah karena sering hipoglikemia, sering gula darah rendah, jujur Bu, saran saya sih jangan, serem Bu. Kalaupun mau coba makan tadi sesuai yang tadi Ibu. Sahurnya tidak manis-manis, ada protein yang cukup, seratnya sayurnya cukup, minum harus paling tidak 2 gelas minimal ya Bu, 2 gelas bisa lebih gitu ya. Tapi pesan saya untuk yang orang-orang risiko sedang dan tinggi, jam 12 siang cek gula. Ya, udah makan bagus, oke, buka bagus, sahur bagus, tapi kita nggak tahu gulanya berapa. Jangan, harus ngecek gula. Itu yang saya titipkan ke semua pasien risiko-risiko tinggi dan sedang. Jam 12, kalau sudah di bawah 100, mohon maaf, batalkan saja. Nggak apa-apa kita niat mau puasa, saya nggak bisa tahan ya, silakan. Tapi ada catatan, karena kita juga nggak mau puasa terus risiko masuk rumah sakit malah lebih berabe Bu, gitu ya, gitu ya Bu. Ya sama Ibu,
Sama, jadi banyakin airnya, kemudian sayur buah harus, sayur terutama ya, kalau buah jangan nggak boleh banyak, kalau diabetes buah nggak boleh banyak, sayur boleh banyak ya. Kemudian protein harus ada, karbohidratnya tidak lebih banyak dibanding protein. Kalau bapak-bapak kadang karbohidratnya segini ya Bu, nasinya segini, ayamnya 1 biji. Nah dibalik ya gitu ya, ayamnya yang agak besar, nasinya yang sedikit. Itu akan membuat kenyang lebih lama. Ya? Enggak, tidak boleh Ibu. Bahaya sekali cuci darah berpuasa, bahaya. Bahaya Ibu, bahaya. Kalau hemodialisis saya benar-benar akan nge-push pasiennya, please jangan berpuasa. Yang lain-lain saya masih bisa nego-nego, tapi kalau untuk cuci darah saya nggak berani Ibu. Resikonya terlalu berat, resiko yang diambil tidak seimbang dengan manfaat kesehatannya. Gitu. Ya baik Ibu, sama-sama. Satu lagi ya. Ya, sudah jelas ya tadi. Tadi pertanyaan Bu Yuliana yang mengenai makan yang lebih bikin kenyang juga tadi sudah dijawab ya tadi oleh Dokter Wisma. Oke, mungkin sebelum yang di ruangan ini ada pertanyaan dari online, dari Zoom. Oh iya, kita jawab pertanyaan dari teman dari Zoom dulu ya, dari Bu Agustina. Pertanyaannya, bagaimana aturan minum obat untuk penderita DM saat puasa? Karena pernah waktu itu puasa minum obat saat sahur, siangnya gemeter. Ya mungkin ini masing-masing berbeda, mungkin prinsipnya aja ya Dok. Mungkin Bu Agustina belum ke dokter nih sebelum puasa ya gitu. Jadi Bu Agustina, terima kasih sudah bertanya. Yang paling penting kalau Ibu meminum obat-obatan jenisnya namanya sulfonylurea. Itu saya sebutin kira-kiranya aja ya Bu ya. Ada glimepirid, ada glibenclamid, ada gliklasid dengan merek-merek yang berbagai macam tapi isinya seperti itu. Yang Ibu disuruh minumnya sebelum makan tuh Bu. Itu adalah golongan sulfonylurea. Itu jangan diminum saat sahur. Minumnya pindah ke buka puasa. Secara konsep itu. Yang paling penting untuk dipindah adalah golongan itu. Yang lain-lain kita masih bisa nego-nego. Satu lagi golongan obat yang juga baru seperti misalnya dapaglifosin atau empaglifosin dengan merek-merek tertentu, itu yang orangnya jadi bikin sering pipis Bu. Obat diabetes tapi bikin pipis itu juga ada. Itu juga ditaruhnya sebaiknya di buka puasa. Gitu. Ya, yang lain-lain sebaiknya ke dokter. Nggak apa-apa, udah puasa dikit lagi ke dokter sekarang, nggak apa-apa. Gitu. Ya, jadi masih ada waktu nih seminggu ya. Kontrol ke dokter, tanyakan mengenai tadi perubahan pola makan yang akan dilakukan saat puasa dan obatnya ya. Kita masih ada waktu, Dokter Wisma sedikit lagi mungkin 2 ya. Yang di Zoom masih ada ya? Oh 1, mungkin 1 di ruangan ini, 1 di Zoom. Tadi Ibu udah yang. Oh Ibu nih dari tadi udah hampir setiap sesi tanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum dokter, saya Sonia. Saya umur 52 tahun. 2 tahun terakhir ini saya menderita hipertiroid ya. Jadi 3 bulan sekali saya harus kontrol ke dokter. 2 bulan terakhir ini saya menjalankan puasa Daud. Alhamdulillah, kalau tiroid itu kan kita gain dengan berat badan ya dokter ya. Kalau lagi tinggi makan melulu. Kalau lagi rendah malah nggak mau makan. Alhamdulillah 2 bulan ini dari 67 jadi 62 kilo. Kegiatan saya pagi itu saya biasa 5 kali seminggu itu yoga. Ya, yang ingin ditanyakan Yang Ibu? saya ingin tanyakan, saya masih minum obat tiroid ya rutin. Oh iya. Saya karena merasa badan saya seperti normal-normal aja, saya takut kelebihan olahraga. Apalagi orang-orang bilang kan kalau olahraga itu jam 5 sore lagi dalam bulan Ramadan kan cepat turun berat badannya. Itu gimana mengatur jangan sampai kelebihan olahraga. Gitu. Oh, biar nggak makin turun gitu ya Iya, beratnya ya. karena kan Tadi Ibu siapa nama Bu? Ibu Sonia. Ibu Sonia. Ya. Oke. Yang Makasih, berhubungan dokter. olahraga ya, keseimbangan olahraga ya. Biar pada terlalu pasien-pasien nggak terlalu tiroid. overdosis olahraganya karena kan saya merasa badan saya sehat-sehat aja tapi kan harus minum obat tiroid. Ya, mungkin aktivitas fisik dan olahraga ya Dok tipsnya pada masa nanti buat berpuasa. Ibu kalau hipertiroid itu targetnya sebenarnya stop obat.
Jadi kita konsultasikan dulu Bu ke dokternya. Ini memang saya masih harus tetap minum obat atau tidak. Karena targetnya stop paling tidak dalam 2 tahun. Kalau ibu sudah bertahun-tahun masih minum obat tiroid, perlu kita evaluasi apakah perlu terapi yang lain selain obat. Ya, jadi yang perlu dipertanyakan adalah ibu kondisinya sekarang masih hipertiroid atau enggak. Kalau masih hipertiroid sebenarnya bukan masalah kelebihan olahraga, ibu nggak boleh olahraga sebenarnya. Kalau yang masih hiper banget ya Bu, yang FT4 masih tinggi, TSH masih rendah, itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Karena kasihan jantungnya Bu, capek nanti jantungnya akan berdebar dengan lebih kencang. Kemudian obat masih minum, saya agak bingung sebenarnya dengan pertanyaan ya Bu, maaf kalau saya salah. Jadi obat minum apa enggak perlu dievaluasi apakah memang perlu masih lanjut apa enggak. Sudah berapa lama Ibu minum? Oke, 2 tahun tuh pas Bu. Harusnya mulai dipertimbangkan memang mau lanjut atau diberikan terapi yang model lain gitu ya. Satu lagi, rasanya sih kelebihan olahraga kalau untuk orang normal-normal nggak ada sih Bu gitu ya. Kecuali memang atlet gitu oke lah gitu ya. Tapi ya itu tadi lebih kepada ini Ibu emang udah beneran boleh olahraga apa belum? Kalau hiper nggak boleh Bu. Itu. Jadi itu yang harus dinilai. Terus tadi Ibu bilang turun dari 67 ke 62. Yakin karena olahraga atau karena proses hipertiroidnya? Puasa Daudnya juga semuanya bareng. Tapi kalau turun jangan-jangan masih hipertiroid itu yang kita nggak mau. Ya, kalau murni olahraganya berat, rasanya turun 5 kilo kita perlu pertanyakan lagi ini benar karena olahraga gitu ya. Dan kalau ibu bisa puasa Daud, berarti puasa Ramadan juga insya Allah bisa. Tapi lagi-lagi kalau hipertiroidnya masih berat, itu juga nggak bisa Bu sebenarnya puasa. Karena nggak kuat biasanya. Kecuali udah mulai agak-agak turun mungkin bisa gitu. Ya, semoga menjawab Ibu. Makasih. Makasih, jelas ya Ibu ya. Kita ada satu pertanyaan lagi dari online ya, pertanyaan terakhir ini mungkin Dok. Ini yang tadi sebetulnya pertanyaan yang pertama karena berhubungan dengan diabetes. Jadi penderita DM 2 tahun gulanya sekitar 300 sampai 400, kemudian akhir-akhir ini didiagnosis menderita infeksi saluran kemih. Jadi masih ada rasa haus dan sering pipis dan juga anyang-anyangan. Apakah ini tadi berhubungan antara infeksi dengan gula darahnya? Mungkin tadi ada pertanyaan juga ya dari Ibu, gula darahnya 380 Dok. Ini gimana Dok yang gulanya masih di atas 200-an gitu untuk menjalani puasa? Terima kasih. Ibu kalau yang dipiara, yang tinggi-tinggi itu duit gitu loh Bu. Kalau gula jangan dipiara, 300 gede bener. Ya diturunin atuh ya. Coba kalau belum terkontrol sama dokter yang sekarang, ibu konsultasi ke konsultan endokrin ya. Ada banyak teman saya sekarang seluruh Indonesia itu sudah ada 160 orang tuh datang di ke situ ya. Karena nggak boleh Bu 300 kelamaan, sama dengan Ibu Aulia ya. Nggak boleh 2 tahun 300-an terus, bahaya kalau ibu ini 2 tahun, nggak tahu ibu ya gitu. Nah ISK berhubungan sama diabetes betul sekali karena makin tinggi gulanya makin mudah Anda terkena infeksi. Salah satu yang paling sering pada wanita adalah infeksi saluran kemih. Gejalanya nyaru nih Dokter Anas, ada sering pipis sama sering haus ya. Itu gejalanya lebih karena gulanya tinggi. Gula tinggi tuh bikin seperti itu Bu Aulia gitu ya. Kalau anyang-anyangannya benar dari infeksi. Jadi saran tolong kembali ke dokternya. Gimana mengatasi 300 yang ini. Kalau sama dokternya nggak ada perubahan terapi, ya sama seperti konsul tadi Ibu ya Bu, tolong konsul ke konsultan endokrin metabolik diabetes. Teman saya banyak seluruh Indonesia, silakan pilih mau yang mana supaya gulanya bisa sampai di bawah 200. Gitu Ibu Aulia, semoga membantu. Beri tepuk tangan. Jadi jangan puas ya Bu ya kalau masih belum sesuai target tadi. Baik, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita ya Dok, kalau mau tanya mungkin bisa sampai maghrib nanti ya Dok. Jadi kita kalau misalnya masih ada pertanyaan mungkin bisa dikonsultasikan tadi ya ke dokter Bapak Ibu sekalian. Yang penting prinsip-prinsipnya tadi sudah sama-sama kita pelajari ya. Jadi yang paling penting itu persiapan nih. Kita ada waktu, masih ada kurang lebih seminggu persiapan yang baik. Dan tadi sudah dijelaskan pola makan yang baik seperti apa, baik jenisnya, waktunya ya, dan tips-tipsnya, dan konsultasi pada ahli yang tepat. Di sini dari perhimpunan spesialis penyakit dalam Indonesia tuh spesialis penyakit dalam ada di mana-mana. Ibu silahkan boleh konsultasikan. Ada 6.629 kurang lebih ya. Jadi silahkan bisa dikonsultasikan di tempat Bapak Ibu supaya tadi mendapatkan manfaat yang maksimal. Baik, mungkin akan saya umumkan tadi yang bertanya tadi akan mendapatkan bingkisan dari Papdi. Semua yang bertanya akan mendapatkan bingkisan.
Tetapi kita akan memilih 4 penanya terbaik ya. Di sesi 1 tadi ada 2 penanya ya. Bu Risma ya tadi ya. Bu Resma. Udah pulang. Oh, aduh Bu Resma udah pulang nih, padahal dia dapat nih. Dialihkan kalau begitu. Tadi satu lagi Bu Yayu ya, dan Ibu tadi Bu Nuryani ya. Bu Nuryani. Jadi dapat 2 tambahan hadiah ya yang sangat menarik dari Papdi. Kemudian di sesi kedua langsung kasih nanti aja, nggak apa-apa ya. Nanti panitia akan memberikan ya, biar nggak usah ini. Kemudian yang kedua Bapak Dede ya, Bapak Dede nanti akan dapatkan hadiah, dan juga Bu Agustinan yang online tadi akan mendapatkan hadiah juga kan di panitia. Mau dibagikan Mbak Oke? Boleh, silakan. Tadi yang offline yang di sini aja maju ya pastinya. Silakan Bu Nurani, kemudian Pak Dede, Bu Muryani. Oh, Bu Muryani. Pak Dede tadi dan Bu Yayu ya? Berarti ya bertiga ya. Kenapa? Yang lainnya online tadi ya, online 1. Oh, dapat 2 lagi. Boleh, tadi ada Bu Yuliana. Ya, Bu Yuliana ya. Oke. Baik, silakan Ibu boleh maju ke depan. Yang online nanti akan dikontak oleh panitia ya, kan ada nomornya. Silakan maju ke depan, silakan kepada Dr. Nadia sebagai Sekjen PP Papdi untuk memberikan bingkisannya untuk peserta yang bertanya. Ya, silakan. Tadi yang sesi pertama ada Bu Yayu, sesi kedua Pak Dede. Bu Yayu dan Pak Dede. Ini Bu Yayu, Pak Dede. Beri tepuk tangan sama-sama. Bu Yayu. Ya, Ibu. Nanti yang penanya lain yang tidak maju akan juga mendapatkan bingkisan dari Papdi. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali diskusi kita pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu sekalian, begitu pula dengan Bapak Ibu yang hadir dalam online. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, nanti minggu depan kita akan juga ada seri webinar seminar awam yang untuk persiapan untuk puasa, nanti sama-sama diamati ya, dan juga disebarkan nanti lewat WA Group. Ikut lagi ya buat minggu depan mengenai penyakit-penyakit lain dalam persiapan puasa. Baik, semoga kita semua bisa melakukan manfaat dari pertemuan diskusi kita siang hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah puasa Bapak Ibu, semoga ibadah dilancarkan ya, senantiasa diberikan kesehatan. Mungkin sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun ya, dari tadi belum ada pantun ya kayaknya ya. Oke, belum cakepnya. Jalan-jalan ke kota tua. Lihat museum, jangan lupa foto bergaya ya, diupload terusnya ya. Oke, puasa sehat, jaga stamina, makin penuh berkah, berlimpah pahala. Baik, selamat siang. Saya dengan Dr. Anastasia izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.